Halo pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya permainan Dubov selalu dinantikan oleh sahabat pecinta catur Indonesia. Dan pada kesempatan ini, pada event FIDE Team Chess Championship, kita akan mengulas pada permainan Blitz saat menghadapi pecatur tuan rumah Kazakhstan, Denis Magnev. Bagaimana permainannya dan juga bagaimana taktik yang dimainkan, serta double langkah brilian. Kita saksikan teman-teman, Danil Dubov mengawali permainan dengan pion ke D4, direspon kuda ke F6, kuda ke F3, E6 berlanjut, C5, dan berlanjut D5. Tentunya di papan, gambit menteri ditolak, G3 mempersiapkan fianchetto, sehingga Bertrand Vos menjadi pembukaan Katalan, variasi tertutup, dengan juga ada kuda di F3. Dan hitam melanjutkan dengan gajah ke E7 mempersiapkan rokade ke depan. Begitupun dengan Dubov, gajah ke G2. Dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Pion ke A5 tentunya mencoba mendobrak dari sayap menteri, mencegah juga ke depan pion untuk melaju. Kuda ke C3 dilanjutkan, maka pion ke C6 mempersolid pion satu sama lain, tentunya juga mencegah kuda ke petak B5. Kuda ke E5 menempatkan di sentral. Kuda ke D7 langsung menawarkan pertukaran. Gajah ke F4 dimainkan. Kuda langsung memukul kuda. Di sini tidak gajah menerima, walaupun berpotensi menguasai diagonal, tetapi pion menerima teman-teman. Walaupun pion bertumpuk, inilah Dubov yang mencoba ke depan mengaktifkan menteri untuk membawa benteng di file D. Kuda ke A6 mengaktifkan diri. Di sini menteri ke C2 fokus rencana, mengundang juga kuda ke B4. Dan betul saja saat ini kuda ke B4, menteri ke C1, maka pion menerima pion saat ini, dan kuda ke sentral teman-teman. Dan bagaimana hitam melanjutkan? Kuda ke D5 langsung juga menekan, mengorbankan juga pion, tetapi Dubov tidak tertarik, ia gajah juga langsung ke G5. Sebelumnya teman-teman mempersolid pion B5 di dalam pos ini adalah sebuah pilihan yang bisa dimainkan hitam. Sebagai contoh, benteng ke D1 fokus rencana mengancam menteri, kuda baru menutup teman-teman. Karena apa? Tidak ada pion ke depan, misalkan kuda berpindah untuk pion ke depan, menteri juga ada kesempatan untuk berpindah. B3 misalkan saat ini menawarkan, maka diterima dengan harapan menteri menerima pion. Gajah ke D7 teman-teman, menteri kembali, pion menerima pion, pertukaran kompensasi yang didapatkan kita lihat bahwa pion-pion di sayap menteri ini menjadi merepotkan ke depan. Namun kita kembali teman-teman di dalam pos seperti ini, dimainkan kuda ke D5 oleh hitam, maka berlanjut gajah ke G5, gajah mukul gajah, kuda menerima. Kita lihat teman-teman potensi ke depan untuk menguasai diagonal ancaman skakmat di petak H7. Langkah pion melaju juga belum terlambat mempersolid, tetapi C3 dimainkan terlebih dahulu untuk juga mendobrak teman-teman. H4 inisiatif counter attack dimainkan Dubov. Dibalas hitam dengan pion ke H6 mengusir kuda. Kuda mundur ke E4, maka pion menerima pion, menteri menerima, dan A4 saat ini mencoba ke depan ke petak A3, maka dihentikan dengan A3 dari putih. Menteri ke A5 membawa menteri ikut membantu permainan, di mana mengikat kuda teman-teman, kuda berpindah, maka petak ini dikuasai. Oleh sebab itulah, di sini rencana Dubov memang ingin memindahkan kuda ke depan, benteng ke C1, menambah juga penguasaan terhadap petak penting C3. Benteng ke A6 saat ini manuver ke depan mengancam menteri, dan Danil Dubov mengcounter attack, menteri ke C5 mengancam kembali menteri hitam. Di sini benteng ke B6 mengancam juga menteri ke C1. Kita lihat menteri terancam, menteri mundur ke A6, dan langkah menarik teman-teman dimainkan Danil Dubov. Apa yang dimainkan di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan kuda ke F6 melakukan skak dan kuda memukul kuda, karena sangat-sangat komplikatif. Apalagi juga ini blitz ya. Bagaimana yang terjadi jika misalkan pion menerima? Masalahnya teman-teman, pion harus terlebih dahulu menerima pion, karena bedanya seperti ini ke depan. Apabila langsung menteri menerima pion, masalahnya pion menerima pion teman-teman. Tidak ada ke depan pion saat ini di petak penting F6. Sebagai contoh, menteri ke G5 skak, raja tidak bisa tentunya ke petak terang H7 karena gajah tempo skak ke depan. Raja ke H8, menteri melakukan skak, raja berpindah, gajah ke 4 misalkan, F5 mempersolid teman-teman. Di sini menteri melakukan skak dan ini pun akan repetition ke depan. Dan kita akan melihat bedanya. Kita kembali teman-teman, ketika di dalam pos seperti ini, terlebih dahulu pion menerima, di sini tetap keunggulan bagi putih. Kuda menerima, menteri menerima, mengancam juga kuda. Kuda kembali misalkan, menteri melakukan skak, raja berpindah, gajah ke 4 teman-teman. Bedanya tidak ada pion ke depan melaju, F5 misalkan saat ini, maka gajah ke D3 tempo mengancam menteri. Dan kemanapun menteri melangkah,
putih lebih baik, semuanya sudah dikalkulasi oleh Daniel Dubov. Sebagai contoh, Menteri Ke-8 langsung mundur, maka I4 dimainkan mengancam kuda. Apabila diterima pertukaran, masalahnya Menteri terlebih dahulu melakukan skak, Raja berpindah, dilakukan skak, Raja berpindah, Gajah menerima pion, ancaman skakmat ke depan. Oke teman-teman, dan juga di dalam pos ini, selain Menteri Ke-8, bagaimana jika satu langkah misalkan, masalahnya tidak pion lagi melaju, ada langkah yang menarik benteng ke C4 bisa dimainkan teman-teman. Dengan ide apapun opsinya, misalkan Menteri Ke-8 untuk manuver ke depan, menjaga baris ke-7, benteng ke G4 adalah langkah brilian ancaman skakmat. Apabila diterima saat ini benteng, masalahnya membuka diagonal, Menteri melakukan skak, Raja berpindah, Menteri ke H7 skakmat. Dan juga di dalam pos ini bagaimana jika misalkan Menteri ke C7 menguasai baris ke-7, masalahnya Menteri melakukan skak. Di sini Menteri menutup, Menteri menerima benteng skak. Tiada pilihan, Menteri menutup, Menteri memukul, Menteri adalah skakmat. Sangat-sangat brutal bagaimana kombinasi yang bisa saja terjadi teman-teman. Kita kembali di dalam pos seperti ini, dimainkan tentunya oleh hitam, kuda menerima kuda, maka berlanjut pion menerima saat ini. Disinilah teman-teman posisi kritikal, Menteri langsung menerima pion E2 saat ini. Terlihat gratis akan tetapi ini pion beracun teman-teman. Anda pos video ini, apa langkah brilian lanjutan yang dimainkan oleh Daniel Dubov di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Tentunya sangat sulit dipikirkan dalam waktu singkat, tetapi Dubov menemukannya. Benteng ke G5, langkah brilian teman-teman. Dan di sini G6 dimainkan. Apa idenya? Apabila diterima benteng ini teman-teman, masalahnya Menteri menerima ancaman skakmat ini tak bisa dicegah. G6, Menteri ke H6, ancaman skakmat di G7 tak bisa dicegah teman-teman. Oleh sebab itulah kita kembali sebentar. Selain menerima pion misalkan, apa yang bisa dimainkan? Benteng ke B5 teman-teman. Kita akan lihat ke depan. Mencegah juga tentunya benteng saat ini. Misalkan pion menerima, pion berlanjut. Maka Raja menerima, benteng memukul benteng. Di sini Menteri menerima, Menteri ke F4. Ada manuver ke depan. Barulah menerima pion bisa teman-teman, mencegah juga melakukan skak. Menerima pion A4. Dan ini pun masih cukup sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika diterima saat ini pion E2, maka langkah brilian benteng ke G5 ditemukan, G6 dimainkan. Maka coba teman-teman, apa yang dimainkan Dubov untuk menang di dalam posisi seperti ini? Dan lagi-lagi beruntun langkah brilian benteng ke B5 dimainkan. Intinya mengancam benteng, membuka juga Menteri. Dimana setelah benteng memukul benteng, Menteri menerima pion H6, ancaman skakmat tak bisa dicegah. Di sini juga hitam menyerah. Mengapa ini langkah brilian teman-teman? Mengapa langkah benteng ini langkah brilian? Karena apabila kembali saja misalkan, masalahnya teman-teman langkah benteng sebelumnya juga mencegah Menteri ke petak B2. Saat ini Menteri bisa ke petak B2 teman-teman. Karena apa? Mengancam juga misalkan diterima pion. Pion ini juga terancam teman-teman. Tentunya masih sangat komplikatif ke depan. Akan tetapi ketika dimainkan dengan benteng ke B5 ini mencegah juga Menteri. Apabila dicegah misalkan Raja untuk mensupport pion, benteng memukul benteng, unggul satu perwira dalam skala Grandmaster, cukup mudah ke depan memenangkan permainan. Oleh sebab itulah, setelah saat ini dimainkan langkah brilian tentunya benteng ke B5 ini, maka masih dilanjutkan diterima pengorbanan benteng, membawa Menteri teman-teman di sini menyerah karena apapun opsi yang dimainkan hitam, Menteri ke G7 tak tercegah skakmat. Luar biasa, lagi-lagi kombinasi permainan yang ditunjukkan oleh Daniel Dubov kepada kita semuanya. Dan adapun ulasan permen dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Daniel Dubov 92,9% dengan dua langkah brilian dan hitam Denis Magnev 79%. Merupakan performa yang sangat-sangat luar biasa. Dan tentunya teman-teman di sisi akhir kita selalu memberikan asah otak. Putih di dalam pos ini memilih dengan pion K4 dan ini langkah blunder teman-teman. Anda pos video ini, apa lanjutan yang harus dimainkan oleh hitam dan menang di dalam posisi seperti ini? Hitam melangkah dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin serta membahas memberikan solusinya pada video-video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing and keep loving. Bye-bye.